Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bicek, sanak dulur dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Andy Ruskan dalam podcast Wong Kita Bercerita. Macam biasa podcast Wong Kita Bercerita senantiasa menghadirkan perbincangan santai, namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan pada episode kali ini, sudah lama sekali Andy Ruskan tidak buat podcast, tapi kemarin ada hal yang menggelitik ketika sekitar 2 atau 3 hari yang lalu Andy Ruskan jalan-jalan, anten-anten nunggu buka di sekitaran SMA Negeri 10. Di situ banyak sekali kuliner yang berdamping-dampingan. Namun ada satu yang mencuri perhatian Andy Ruskan. Kenapa? Karena di situ ada kuliner namanya martabak. Apa istimewanya? Istimewanya itu pertama, pas balik lagi, martabak 5.000. Nah, ini cukup judulnya sudah sangat menantang ya. Martabak 5.000, di mana pada saat ini ya bisa dikatakan dekati lagi kuliner-kuliner, apalagi sejenis martabak itu di atas di bawah 10.000 ya. Tapi apa yang istimewa dari martabak 5.000 ini? Kaki langsung kita tanya sama langsung ini hari ini yang diruskan ke rumah pemiliknya langsung. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung deh kita sapa dan perkenalkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Endi sudah bisa datang. Alhamdulillah. Ya. Ini dengan Pak Jalal, Pak ya? Iya, saya. Kalau nama lengkapnya sendiri apa, Pak? Jalaluddin. Iya. Karena berhasil mengikuti pendidikan sampai ke jenjang S3. Oh, S3. Nah, S3. Wong pintar. Jadi ada ditambah gelar. Oh ya, doktor. Jalaluddin. Biasa. Iya. Kalau pekerjaan atau kesibukan sehari-hari sebagai apa nih? Iya, PNS di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya. Yang punya martabak 5.000 ini Pak Jalal ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar kan rupanya dari pas masuk dari ini pasti bukan uang sembarang yang punya ini. Pasti konsepnya ini sudah sangat luar biasa. Kita langsung tanya-tanya. Pak Jalal, ini apa sih latar belakang buat usaha martabak 5.000? Oke, Masya Allah. Pertanyaannya berat nih. Padahal kita nih lagi bulan puasa Iya. Ini pemirsa kosong nih bukan karena apa, lagi bulan puasa. Juga katik makanan. Iya. Katik minuman. Nggak tuh rame sih martabak galon. Iya. Jadi kalau ditanya Pak Endi latar belakang berangkat dari 2 kejadian besar ini. Iya. Jadi pertama soal kesehatan. Iya. Maka kita ingin memunculkan sebuah ide, mempersembahkan sebuah kuliner kepada masyarakat kita, ya masyarakat kita Kota Palembang dan sekitarnya, sebuah makanan yang sehat, sehat. Sehingga nanti makanan ini benar-benar membuat tubuh dia jadi sehat, imun tubuhnya jadi kuat, sehingga bisa melawan virus corona. Ya. Itu ide besarnya. Itu ide pertama. Ya. Berikutnya tadi masalah pengangguran atau banyak sekali terjadi PHK. Betul. Dan dampak COVID ini yaitu pengangguran, ujung-ujungnya keuangan gitu, ekonomi kita turun. Kebayang anak-anak yang baru tamat sekolah, boro-boro nak begawe, yang ada putus PHK ya. PHK. Jadi yang sudah begawe di PHK, apalagi yang baru tamat. Tambah saro. Cerita. Jadi secara ekonomi sebenarnya masyarakat daya belinya rendah. Disitulah kita berpikir bisa ndak ya kulinernya lemaknya, kemudian dia sehat. Dan sesuai isi kantong. Lemak sehat murah. Iya. Saro sebenarnya ngabung ke ini. Jadi lemak, sehat, murah. Kenyang. Kenyang. Karena banyak. Iya, besar juga itu. Iya, jadi kalau misalnya lagi buntu nih, ada 5.000. 5.000 sudah pacak. Sudah pacak, tidak perlu masak nasi. Iya. Lah kenyang.
numpang minta minum aja. Nggak kena do, nggak dijuk. Iya. Nah itu dasar kenapa kuliner martabak 5.000 Padang Air Kangen ini kita gulirkan. Oh, jadi itu ide dasarnya, Ustaz ya. Jadi selain untuk kenikmatan rasa kuliner juga, tapi juga berarti ada niat juga untuk membantu masyarakat yang kira-kira yang maaf ngomong kena PHK atau yang anak-anak baru tamat tapi belum bisa bekerja gitu ya. Jadi menampung itu juga. Membuat menampung atau menyediakan lapangan kerja. Lapangan kerja. Nah, ini juga sesuai dengan podcast kita karena di podcast ini ada inspirasi, motivasi, edukasi dan juga informasi. Jadi pasnya ya. Nah, terus selanjutnya Ustaz, ini kenapa murah sudah jelas murah. Lemak kaget bisa di testimoni dan kalau lemak ini masalah selera. Kalau kita ngomong lagi bulan puasa ini tidak kaget barangnya, lebih baik langsung kaget ke outlet-outletnya. Nah, outlet-outletnya ini di mana Bay? Apa cuma Siko yang kemarin di SMA 10 Bay apa banyak Ustaz? Jadi alhamdulillah karena ini niatnya membantu lapangan kerja. Jadi kita langsung bikin 13 tempat. 13 outlet. Bukan kaleng-kalengan. Jadi, kenapa? Karena animo masyarakat, Masya Allah, begitu kita coba sekali buka di satu tempat, itu benar-benar diserbu. Kenapa? Karena mereka bingung kok bisa 5.000. Minimal penasaran. Ini apa? Kacang nih apa? Ternyata memang kacangnya. Dikira kacang-kacang. Nak beli. Tapi dia bingung. 5.000. Jangan-jangan aku diracuni. Itulah masyarakat ini kadang serba salah. Mahal, alang mahalnya, murah. Bahan apapun ya lo. Malah ada kawan kemarin di Facebook, itu wong nak jualan apa nak sedekah ya. Nah, pengalaman itu kemarin. Orang-orang kaya kebiasaannya gitu. Dia coba dulu. Dia sebenarnya beliau pengen beli banyak. Tapi ragu. Nah, coba beli Siko. Mohon maaf tuh, mungkin agak curiga juga. Curiga. Lalu dia makan Siko. Lemak. Pesan 10. Jadi, ya insya Allah kita memang tidak pernah main-main. Kita benar-benar niat tulus menghadirkan sebuah kuliner yang lemak, kemudian sehat, dan murah, serta kenyang. Pasti itu. Nah, yang dikatakan sehat nih, kenapa bisa dikatakan sehat ini? Ke Ustadz mengklaim ini sehat nih, kenapa nih? Iya. Nah, ini pertanyaan menarik. Daging ya? Karena sekarang, Pendi sebagian masyarakat kita nih, dia yang penting lemak. Itu yang terjadi. Jadi dia tidak peduli, make nak sakit, nak apa, tidak peduli. Lazim kan itu. Yang terbangun stereotip yang terbangun di masyarakat tuh, murah tuh sudahlah basingan. Yang penting murah, lemak. Itu kebanyakan hari ini. Sehat, tapi kita ingin melangkah jauh lebih dari itu, karena kita nih berbisnis ada nilai lain yang nak kita kejar. Kita ingin mendapat keberkahan. Berkah. Sehingga makanan kita lemak, murah, tapi dia tak sakit. Itu target kita tuh. Jadi benar-benar dia selamat lah. Nah, jadi dari atas niat dasar itu, kita mulai memilih. Pertama tuh, yang kita pilih adalah bahan-bahan yang kita ingin jadikan martabak ini. Jadi kita pilih bahan-bahan yang branded. Itu pertama. Misalnya tepung terigu misalnya. Segitiga biru. Pakai merek ini yang mahal, gitu kan? Gula pasir. Nah, gula pasir juga kita cari yang bermerek. Bukan gula campur pasir. Bukan gula campur pasir. Gula pasir, Gula pasirnya. Nah, kemudian apalagi
Jagung. Jagung. Iya. Nah, itu jagung yang terbaik. Jagung terbaik ya. Iya. Dan fresh ya. Bahkan ya jagungnya disortir dan fresh. Gitu ya. Semua bahan ya, mulai dari tepung, gula, mentega, kemudian topping-toppingnya. Nah, itu bermerek Galo. Bermerek Galo. Sampai-sampai kami saat belanja nih kebetulan nih di 212 Mar. Ya. Mereka bingung. Nah, iya, sama. Aku juga bingung, Ustaz. Kaget dapat untung apa tidak nih padahal. Iya. Pertama barangnya branded, ya. Iya. Mahal Galo. Mahal Galo. Nah, dijual 5.000. Jual murah ya. Makanya dia bilang, dapat untung apa tidak nih Pak? Gitu. Iya, tapi itu udah kita selesai dengan situ. Siap. Karena niat kita ingin berkhidmat, ingin mendapatkan keberkahan. Iya. Nah, kedua selain bahan-bahan tadi, bumbu. Nah, bumbu kita pastikan mencari bumbu yang ada halal MUI-nya. Tidak boleh basing karena kita ingin berkah, bumbunya tidak jelas. Karena banyak juga dicurigai hari ini oleh teman-teman ini, bumbu-bumbu tuh banyak kadang-kadang belum ada sertifikat halal MUI-nya. Lemak murah tapi tidak jelas ya, ngeri juga. Nah, terakhir kita mikir lagi, ada yang membuat orang kalau sakit, misalnya diabetes gitu, lalu dia makan kuliner kita, tapi dia tidak sakit. Nah, kadang-kadang terkendala, wong yang diabetes, kolesterol kan, pengen makan tapi kolesterol Galo nih. Kolesterol Galo. Ini tinggi Galo. Tinggi Galo. Nah, ternyata setelah kita baca-baca, ada banyu yang bisa nanti membuat seluruh adonan itu jadi netral. Jadi kalau materi bahan-bahan ini, bumbu-bumbu ini diadon dengan air ini, maka dia jadi makanan netral. Sehingga orang diabetes aman untuk memakannya. Dengan air ini. Nah, inilah air yang kita ambil, air Kangen Water dari Jepang. Kangen water. Ya, jadi orang sering bilang kangen ya. Padahal air kangen. Tapi kalau bahasa Jepangnya itu kangen water. Kangen. Kangen itu bahasa lainnya back to origin. Maksudnya apa? Kembali ke asal, ke alami. Itu air. Jadi kalau sakit, nggak usah langsung ke obat, tapi ke air dulu. Tapi airnya harus air yang sehat. Air yang sehat. Air kesehatan. Air kesehatan, oke. Dan kita pengalaman, kami pribadi, Pak Andi ya. Dulu, nyaris setiap bulan tuh dirawat inap di rumah sakit. Makan obat banyak. Tapi Masya Allah, setelah coba 2 bulan, sekarang ini udah 6 tahun ya, masuk 6 tahun. Alhamdulillah tidak pernah lagi ke rumah sakit sekalipun. Artinya apa? Karena air ini benar-benar memberikan efek positif. Maka sejak itu kita mau masak nasi, banyunya Kangen Water. Mau masak sayur, Kangen Water. Minum sehari-hari? Minum misalnya teh, kopi. Teh, kopi itu kan kita tahu tuh asam nian tuh. Penyebab penyakit. Tapi kalau kita masak dengan banyu ini dia jadi netral. Gitu. Jadi seluruh yang masuk ke tubuh kami, baik asal dia ada airnya, semuanya diolah pakai air Kangen Galo. Air Kangen Water itu. Nah, sejak itulah kami mikir, jangan kita baik. Kalau bisa masyarakat bisa mengkonsumsi makanan yang airnya Kangen Water. Awalnya dari pengalaman pribadi. Terus sekarang itu kan tapi murah atau mahal? Masya Allah. Jadi 1 galon air Kangen Water tuh 50.000. Jadi mahal sekali. Iya. Coba yang bandingkan tuh. Martabak 5.000 tadi sama ceritanya. Martabak 5.000. Kalau kita ambil perbandingan Pak Andi ya. Isi ulang tuh 3.000 sampai 5.000 segalon. Kalau Kangen Water 50.000. Kalau ada kawan tadi, itu nak jualan apa nak sedekah? Banyak yang kami lihat, teman-teman kami yang membuat usaha sejenis ya. Itu air yang digunakan tuh air pam tanpa dimasak tuh lah.
biarlah masak barengan gitu ya. Dengan masak juga katanya. Masak juga. Lemak juga. Selama dipanggang tuh masak. Iya. Nah, kita tidak ingin kayak gitu. Iya. Kita ingin berbeda. Kenapa kita ingin cari berkah? Cari berkah tadi ya. Kuncinya cari berkah tadi. Iya. Jadi semua. Jadi tidak hanya adonan, pakai air water. Nah, kita ini kan khas Padang, Pak Endi. Iya. Khas Padang tuh salah satunya ketan hitam. itu Topping itu ya. ketan hitam, ketan kelapo namanya itu. Ketan kelapo itu emang khas Padang. Khas Padang. Ya? Nah, ketan ini harus dimasak dengan air kangen juga. Tambah sehat lagi. Tambah sehat. Kemudian jagung, Pak ini ya. Jagung. Semua air rebusan harus air kangen water. Nah, ini Masya Allah mahal sekali. Tapi kita nggak mikir itu. Tapi cak mana untungnya? Jangan ditanya untung. Tapi kalau pas tadi masuk kan di situ memang ada mesin kangen water. Iya. Berarti mungkin di situ ya, maksudnya itu Pak Jalal juga sebagai produsen atau yang distributor atau apanya? Ya, alhamdulillah. Kenapa kita akhirnya berani dan bisa pakai air kangen yang mahal, sedangkan jualannya murah. Karena memang kita distributor resmi mesin kangen water. Nah itu Bu, itu berarti kuncinya ya. Jadi kita ini punya banyak berusaha menghadirkan mesin ini. Karena kita kebetulan memang dapat banyak manfaat dari situ. Jadi kalau kita yang punya mesin, insya Allah operasionalnya bisa ditekan. Berarti itu ya, kenapa bisa jadi murah. Itulah aku tuh bingung, Ustaz. Kok harganya kangen water sendiri mahal, tapi bisa masuk teko kita ngaduk nyoba kayak gitu. Oh ternyata Ustaz Dewe punya usaha kangen water itu. Dan ingin berbagi ya. Tidak hanya untuk manfaat diri Dewe, karena ngerasa sudah enak. Ingin berbagi juga ke orang lain, kesehatan itu. Nah kalau kangen water Dewe sekarang memang bisnisnya itu sebelum martabak ini. Jadi sebelum mengembangkan ke martabak ini, nah bisnis kami selain ASN itu kangen water. Water, sehingga alhamdulillah tuh saya nggak tahu ya. 6 bulan pertama langsung bisa umroh sekeluarga. Nah, tapi sebelum itu 2 bulan pertama sampai sekarang sehat sekeluarga. Tidak lagi alhamdulillah itu yang pertama. Tidak lagi ke rumah sakit. Kalaupun ke rumah sakit tuh mengunjungi saudara sakit gitu ya. Paling itu ya. Jadi sebenarnya kita tidak lagi mikir terlalu banyak ngambil margin keuntungan. Karena kita lado penghasilan lain. Nah itu mungkin itu juga pemirsa saya. Pertanyaan yang ada di benak mungkin semua orang yang melihat martabak 5.000 itu kenapa dengan martabak 5.000 tapi bisa bikin sehat, lemak dan kayo. Salah satunya itu. Nah, jadi yang nak disorot itu aku jadi juga tertarik Ustaz untuk kita mungkin di lain waktu kita buat juga podcast tentang kangen water ini ya. Tapi itu sudah alhamdulillah secara garis besarnya sudah dapat. Kenapa Ustaz ngomong tadi bisa mengklaim ini murah, lemak dan sehat karena bahan-bahannya tadi memang toyib bahan bermerek dan toyib dan halal, semua halal. Kemudian juga diolah dengan air kangen water ini. Masya Allah. Jadi yang kami inginkan sebenarnya dari usaha martabak 5.000 ini. UKM ini. UKM. Usaha kecil miliaran. Miliaran ini. Jadi jadi kita berharap nanti jadi solusi di masyarakat kita. Karena mungkin masalah ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja, kan? Sedang mungkin tidak baik-baik saja. Mungkin ini jadi solusi pertama misalnya. Kalau kita nak sanjo keluarga, kalau kita misalnya beli buah sekilo 20.000, betul, nah, itu kan
nanti yang makannya dapatnya dikit. Nah, tapi kalau 20.000 dapat 4 iko. 4 loyang. Serumah-rumah pacak makan. Dan itu bisa macam-macam toppingnya. Macam-macam. Bisa milih. Bisa milih. Nah, kedua, kadang ada pengajian. Nah, pengajian galak kita kan kalau pengajian tuh nak lemak tuh ada snack. Oh iya. Jadi ini snack yang sangat cocok untuk pengajian. Iya. Bahkan tidak hanya itu, kita kadang pokoknya kalau beli martabak untuk snack pengajian, kita kasih hadiah banyu air minum Kangen Water. Wow. Ada hadiah. Kenapa bisa menjadi hadiah? Karena yang punya. Itu kelebihannya. Iya. Apalagi di bulan puasa ini kan untuk takjil juga. Takjil ya. Kita menerima donasi. Menerima donasi. Donasi. Nah, bisa cerita. Kita mikir bisa tidak kita bikin donasi. Misalnya karena hari ini bulan Ramadan ini kan kita tahu ya. Kalau kita memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka pahala orang berpuasa tuh kita juga dapat. Nah, gitu kan? Tanpa mengurangi pahala dia. Nah, akhirnya kita mikir sisi lain banyak juga para dermawan kita ini kepengen berbagi takjil. Oh iya. Iya, dia bingung. Pengalaman kami yang nak dapat ke bukuan ini banyak. Iya. Sebenarnya yang nak ngenjuk bukuan juga banyak. Iya. Cuma kadang-kadang bingung lah. Dia bingung. Iya. Nah, ini solusinya. Nah, sejak itu kita mikir, bisa ndak kita buat paket. Jadi isinya martabak dalam satu kotak ya. Kemudian ada kurma. Biasanya kurma. Kurma ya. Kita tambah dengan misalnya bakwan. Bakwan ya. Terus amplop 100.000 dah. Itu dimasukkan dalam satu kotak, lalu dikasih 1 botol air Kangen Water senilai 5.000. Iya. Jadi dalam satu kotak itu martabak seloyang, kurma, berapa biji lah ya. Gitu. Terus ada bakwan, tambah banyu sebotol Kangen Water. Yang ukuran 600 mili. Wah, Masya Allah. Iya. Nah, ini kita open donasinya cuma 10.000 per paket itu. Karena total mungkin lebih dari 10.000 jauh lebih itu, sekitar 15.000. 15-16 ribuan modalnya. Tapi kita ingin dapat juga pahala di situ. Iya, betul. Berkontribusi juga. Jadi di satu sisi kadang-kadang kan orang cek ini, nak sedekah, sudahlah, juk wes. Yang penting uang tuh galak juga, namanya boleh barang sedekah. Kan? Tapi kalau bisa yang nerima sedekah juga ngerasa manfaat, kan bukannya barang kadang-kadang dia nih dah habis di rumahnya, disedekahnya kita. Tapi ini benar-benar yang layak. Yang layak, apalagi dengan air minum Kangen Water tadi, itu biar sudah berapa Ustaz? Martabaknya Kangen Water, sehat, ada kurma, ada bakwan belum? Harga 10.000. Nah, jadi bagi pemirsa, para dermawan yang ingin berbagi takjil, bingung misalnya, nah bisa disalurkan lewat kita. Nah, kita lewat mana nih? Lewat martabak 5.000. Ya, nanti nomor rekeningnya. Kaget dibuat lah. Kebayang kalau misalnya sama nomor handphone ya. Nomor handphone. Hotline-nya. Jadi misalnya 50.000, berarti lah dapat 5 paket. 5 paket. Oke. Ada kepengen aku 10.000 tapi tiap hari. Nah, 100.000 misalnya. 100.000 tiap hari. Artinya 10 paket tiap hari ada 30 berapa tuh ya? Kalau 10 kali 3 ya, 30 berarti ada 300 orang. Yang mendoakan para dermawan. Yang telah memberikan donasi makanan sehat untuk berbuka. Nah, inilah yang Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini lancar. Amin. Dan Dak Jangkonian pernah menjadi asalnya cuma sekedar iseng-iseng, pasti juga pengen tahu. Nah, ini juga alhamdulillah dapat konten, tapi mudah-mudahan di Ramadan Mubarak ini, Ramadan penuh berkah ini,
konten kami ini juga berisi nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Yang kita omongin tadi juga inspirasi, Ustaz. Iya, iya. Inspirasi kan kalau bagi kami ini hal yang baru. Iya, iya. Dan memotivasi kita juga, cak mana beribadah itu tidak hanya sholat, apa segala macam. Bahkan seperti yang dilakukan oleh Pak Jalal ini pun, mudah-mudahan ini bernilai ibadah ya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan bisa menjadi nilai-nilai edukasi serta informasi yang layak untuk dikonsumsi kita semua. Amin. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Fendi. Jadi Ustadz pula sudah ngeluang ke waktunya untuk kami dan juga untuk bisa jadi pencerahan bagi masyarakat, khususnya warga Kota Palembang. Oh ya, terakhir, di mana be outletnya tadi? 13 ya? Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kalau Bapak Ibu kepengen mencoba ya, kita ada di Simpang Kemang Manis, dekat, itu ya, dekat Jalan Riau sih sebenarnya. Oh iya, iya. Kemudian ada lagi di SMA 10. Depan SMA 10 yang kemarin ya. Kemudian ada lagi di Suro. Di Suro. Di Suro. Ada lagi Simpang Suro ya. Iya, Suro masjid, dan masjid itu maju dikit. Ya, iya dekat-dekat situ. Kemudian di Mak Rayu ada lagi. Mak Rayu. Rayu. Kemudian ada di Sukabangun 2. Sukabangun. Kemudian di Abu Sama. Abu Sama, ya. Simpang 5. Simpang 5 ya. Kemudian ada di Sako. Sako. Kemudian ada lagi di Kebun Bunga. Kebun Bunga. Oh, dekat-dekat camat gitu. Iya, sebelum kantor camat. Oh, sebelum kantor camat, iya. Kemudian ada di Maskarebet. Maskarebet, iya. Kemudian ada lagi Talang Kelapo ada? Talang Kelapo. Oh, Talang Kelapo ada. Iya, Talang Kelapo. Nah, kemudian ada di Pak Jo. Pak Jo. Dekat Simpang Irigasi. Oh, dekat rumah kami. Iya. Kemudian ada lagi di Pelaju. Oh, Pelaju, di seberang Pelaju di Sentosa, Jalan Sentosa. Iya. Dekat pasar ya. Jadi tempat-tempat strategis ya, tuh. Ya, alhamdulillah nanti ini berkembang. Sebenarnya ada di Skojo juga, Skojo. Jadi total 13. Nah, kita ingin di seluruh areal masyarakat nanti ada. Sehingga bisa dijangkau, mudah dijangkau. Insya Allah. Mohon doa nih, Fendi dan pemirsa. Ini semata-mata niat baik. Niat baik. Walaupun memang ada bisnisnya, ada untungnya. Wajib kita orang Islam tuh memang. Apa Ustadz? Ustadz ini. Kata Rasul tuh 9 dari 10 pintu rezeki itu berniaga ya. Termasuk bisnis maksudnya. Termasuk bisnis ya. Dan itu disunahkan. Sunnah yang baik ya. Yang penting ya kita semua dalam konteks ibadah. Sepakat ya? Niatkan ibadah ya. Jadi berdagang pun ibadah. Apalagi ngajar pun ibadah. Buat konten ini juga mudah-mudahan jadi ada nilai ibadahnya ya. Apalagi yang like, share, and subscribe. Makasih Pak. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Fendi atas waktunya. Mudah-mudahan ini keberkahan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih pemirsa Mang Cek Bicek salam dulu dimanapun berada yang telah menyaksikan video podcast kita kali ini. Mudah-mudahan berkah dan terakhir selamat untuk kita semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.